Ahlu sunnah wal jamaah mereka menjelaskan dengan detail daripada sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat kesucian pada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat sempurna mereka menyebutkan dengan secara global. Dan itu adalah metode Al-Qur'anul Karim. Al-Quran, di dalam Al-Quran apabila ada sifat-sifat tanzih, Allah jelaskan dengan detail. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad. Itu sifat daripada sifat tanzih. Maksud Allah tidak punya anak dan Allah tidak diperanakan. Itu sifat-sifat pensucian pada zat Allah. Apabila ada seperti itu, pasti Allah jelaskan dengan detail. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan sifat salbiyah ini dengan detail. Kita sudah menjelaskan daripada 5 sifat salbiyah. Dan itulah metode para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Wahabi. Mereka mengedepankan daripada sifat sempurna. Adapun sifat salbiyah disebutkan dengan secara global. Makanya mereka ada namanya asma wa sifat. Apa itu asma wa sifat? Sifat-sifat sempurna bagi Allah daripada hadis-hadis ahad. Hadis Nabi bahwa Allah itu punya yad, punya rijul, punya kaki, punya tangan. Itu di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijelaskan karena mereka menyebutkan atau memprioritaskan sifat begitu cuma sedikit disebutkan. Prioritas mereka adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namanya asma wa sifat. Kita sifat sempurna bagi Allah kita sebutkan dengan global. Apa kita katakan? Kullu kamalin wa kullu sifatin kamal fahuwa Allah. Setiap sifat yang sempurna itu adalah milik Allah. Karena tidak ada yang tahu sifat sempurna kecuali Allah. Dan kita diberikan 20 sifat sempurna, 20 sifat Allah, itu rahmat dari Allah. Ada kalau Allah ingin berikan semua kepada kita, mungkin akal kita belum bisa terima di dunia. Belum bisa terima di dunia. Tapi nanti Allah akan berikan di akhirat. Allah berikan sedikit daripada sifat-sifatnya sehingga kita bisa mengenal Allah. Karena tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Dan itu makna daripada ru'yatullah, melihat Allah itu di akhirat nanti Allah berikan daripada sedikit sifat-sifatnya sehingga kita semakin mengenal Allah. Mungkin di dunia ini kita hanya mengenal 20 sifat saja daripada sifat yang wajib bagi Allah, tapi di akhirat nanti Allah tambahkan daripada 20 sifat itu sehingga kita mengetahui Allah, semakin mengetahui Allah. Dan itu makna ru'yah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu definisi ru'yatullah, melihat Allah menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan melihat dengan mata seperti ini, tidak. Karena kalau melihat mata seperti ini, itu membutuhkan bahwasanya yang dilihat pasti punya bentuk. Sekarang kita masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Kita sudah jelaskan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujud. Sifat salbiyah itu ada 5. Sampai bisa sebut kelimanya? Qidam, baqi, baqa, mukhalafatul hawadith, wahdaniyah, qiyamu binafsi. 5 sifat salbiyah. Sekarang kita masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Ada berapa? 7. Sifat ma'ani ini tidak semuanya disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 2 sifat yang masih dalam perdebatan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sifat sama' wal basar. Sifat sama' wal basar. Sehingga sifat ma'ani itu ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilm,
kemudian sifat haya, kemudian sifat sama, kemudian sifat apa? Basar. Basar. Sifat apa? Sama wal basar. Yang terakhir adalah sifat kalam. 7. Pertemuan kali ini kita akan menjelaskan satu persatu daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini perlu kita ketahui, sifat ini bukan seperti makna. Kalau sifat salbiyah itu berupa makna yang ada pada zat Allah. Tapi sifat ini sifat yang sudah ada pada zat Allah, atau sifat yang ada pada zat Allah. Itu sifat Ma'ani. ma'ani. Itu sifat ma'ani. Jadi semua sifatnya ini qaimah bi dzatillah, ada pada zat Allah. pada zat Allah. Kita mulai daripada qudrah. Sifat ma'ani, di antara sifat ma'ani yang pertama adalah qudrah. Di mana baitnya? Siapa yang sebutkan baitnya hafal? Coba bacakan baitnya. Qadir muridun alimun bi kulli syai. Qadirun Qadir muridun alimun bi kulli syai. Yang pertama qadir. Qadir. Allah itu maha kuasa. Punya sifat apa? Allah itu punya sifat qudrah. Punya sifat namanya sifat kuasa. Sifat namanya sifat qudrah. Apa itu sifat qudrah? Sifat qudrah itu adalah sifat qadimah. Kata-kata qadimah itu maknanya tidak ada permulaannya. Dia sudah ada pada zat Allah. Bukan sifat itu nempel, bukan. Tapi sifat itu sudah ada pada zat Allah. Makanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ketika disebutkan kata lafaz Allah itu maknanya zat beserta semua sifat-sifatnya. Itu makna Allah. Bukan yang dia bilang Allah sendiri sifat-sifatnya tidak, bukan seperti itu. Kata-kata Allah adalah zat Allah beserta sifat-sifatnya, semua sifat-sifat. Nah, sifat qudrah ini adalah sifat yang qadimah, yang mana tidak ada permulaan, karena dia memang ada pada zat Allah. Qaimah adalah ada di dzatihi ta'ala, ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemampuan atau apa guna daripada sifat ini? Yujibu biha wa yu'dim. Sifat ini atau sifat qudrah ini gunanya untuk menciptakan dan menghilangkan atau memusnahkan. Menciptakan gampang bagi Allah. Saya pun langsung Allah ciptakan. Baik. Dia menciptakan langsung. Bagaimana cara Allah menciptakan? Wallahu a'lam. Dan itu kita yakini Allah menciptakan. Bagaimana Allah ciptakan? Allah yang lebih tahu. Kita yakini dan kita cukup yakini bahwa Allah menciptakan itu termasuk daripada iman bil ghaib. Apa? Iman bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa itu orang-orang? Bukan hanya beriman kepada alam gaib saja, tapi beriman dengan gaib ini juga termasuk di antaranya kita yakini dan kita imani Allah menciptakan daripada dunia ini. Bagaimana? Kita yakini seperti itu. Bagaimana caranya? Kita yakini bahwa Allah menciptakan, dan yang lebih tahu menciptakan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara Allah menciptakan. Itu apa? Guna daripada sifat qudrah itu adalah menciptakan dan juga memusnahkan. Bagaimana cara memusnahkan Allah? Bagaimana Allah itu memusnahkan? Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan atau aksar mayoritas daripada Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah itu
gampang saja memusnahkan yang diciptakan. Bagaimana? Dengan Allah memberhentikan apa yang diciptakan. Memberhentikan apa yang diciptakan. Maksudnya bagaimana? Sekarang kita bisa bernapas, betul? Kita bisa bergerak, iya. Itu siapa yang berikan? Allah. Allah ciptakan terus. Detik demi detik kita bernapas, kita bergerak, kita menghirup udara, itu yang ciptakan Allah. Ya, itu yang ciptakan Allah. Namanya kalau di dalam ilmu kalam namanya ardun. Namanya apa? Ardun. Dan kita ini, tubuh kita ini namanya jauhar. Apa namanya? Jauhar ini nempel padanya namanya arab. Nafas, jantung, mata, telinga, iya kan? Sehingga kita bisa bernafas. Yang ciptakan siapa? Allah. Allah ciptakan detik demi detik. Makanya orang-orang kalau kita kasidah di maulid, apa yang kita biasa buat kasidah? Al-Madad, ya Allah, Al-Madad, Al-Madad. Ya, bisa kita kasidah juga Al-Madad, ya Rasulullah. Maksudnya apa itu? Ya Allah, dengan perantara Rasul, jangan putuskan suplai, jangan berhentikan daripada nikmat-nikmatmu. Itu makna daripada Al-Madad. Al-Madad. Semua nikmat yang Allah berikan di detik ini, kita minta ya Allah jangan diputuskan. Nikmat sehat, bisa saja Allah berhentikan sehat kita, sehingga kita tidak sehat. Itu cara Allah memusnahkan daripada apa yang diciptakan dengan Dia memberhentikan apa yang diciptakan. Bumi ini teratur, rapi, dan itu menunjukkan maksudnya yang diciptakan kan Tuhan. Tapi kalau tidak teratur, Allah kasih berhenti, hancur bumi, hancur dunia. Qala ta'ala inna Allah ala kulli syai'in qadir, wa qala ta'ala sunni Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Wa ma kana Allah liyu'izzahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira. Sunni Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Baik. Itu sifat kudrah. Dan kudrah ini menciptakan perkara yang bagaimana? Hanya perkara yang mungkin atau perkara yang jaiz secara akal. Perkara ini dari kita, perkara yang jaiz yang boleh akal terima. Artinya boleh ada dan tidak adanya. Kalau kita belajar ilmu kalam, dia akan menjelaskan. Kita jelaskan kan? Aksamul. Terus ada lagi aksamul akal ya. Aksamul akal itu aksamul hukum. Hukum dibagi menjadi tiga juga. Ada hukum wajib secara akal, ada jaiz, ada namanya mustahil. Mustahil. Ada tiga. Dan perkara kudrah Allah ini, kuasa Allah ini hanya pada bagian hukum jaiz saja. Adapun yang wajib Allah tidak bisa, tidak boleh atau tidak terima. Kalau Allah menciptakan yang wajib, kenapa? Allah menciptakan sifat kudrahnya lagi. Sementara sifat kudrah itu sudah pasti ada. Iya kan? Wajibul wujud, makna daripada wajibul wujud itu tidak ada permulaan atasnya. Qadim. Sementara Allah ciptakan sifat, kita lagi buat tahsil, kata ulama itu namanya tahsilul hasil. Apa namanya? Tahsil. Apa itu tahsil hasil? Sudah ada, terus dibuat lagi tahsilul hasil, sia-sia. Dan tidak mungkin itu, mustahil secara akal. Allah seperti itu. Dan tidak bisa juga Allah menciptakan perkara yang mustahil secara akal. Perkara yang mustahil. Nanti orang bilang, boleh tidak Allah
menciptakan anaknya. Mustahil, Allah tidak mungkin punya anak. Itu perkara mustahil. Karena ada sebagian ulama berkeyakinan seperti itu, tapi ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu perkara mustahil. Tidak boleh Allah menciptakan seperti itu. Mengutus Rasul ini bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil, tapi itu termasuk perkara jaiz atau mungkin. Artinya Allah boleh mengutus Rasul atau tidak mengutus Rasul. Tapi kenapa Allah mengutus Rasul? Rahmat karena Allah cinta sama umatnya, sehingga Allah berikan Rasul. Ahlussunnah itu, di dalam Ahlussunnah ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah bilang ini tidak perlu Allah mengutus Rasul. Dengan tidak adanya Rasul saja kita bisa mengetahui adanya Tuhan dengan akal. Sehingga kata Maturidiyah, orang-orang yang tidak sampai kepada dakwah Rasul atau dakwah mubaligh tentang ajaran Islam, mereka masuk neraka. Tapi Asy'ariyah, kita keyakinan kita, mereka dikatakan ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Mereka tidak sampai kepada dakwah Rasul, dakwah mubaligh, mereka ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu dijamin sama Allah masuk surga. Waman ma'abidhum hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mengazab mereka sampai kami mengutus Rasul. Tidak ada ahlul fatrah. Kalau kita ikut keyakinannya Maturidiyah, bisa jadi banyak orang masuk neraka. Tapi kita tidak. Kita ikut keyakinan Al-Asy'ari. Ingat, saya keyakinan Asy'ari. Jadi Allah hanya menciptakan, kudrahnya Allah itu difungsikan kepada sesuatu yang jaiz. Gunanya menciptakan dan memusnah. Itu pahami. Guna daripada sifat kudrah. Yang kedua, sifat iradah. Sifat jaiz banyak, yang saya contohkan tadi, mengutus Rasul. Sifat kudrah ini banyak. Sifat jaiz ini, yang jaiz tadi itu, hukum jaiz tadi itu, atau ta'alluqnya kudrah, hal-hal yang jaiz, itu banyak yang jaiz atau mungkinan. Kita contohkan satu saja. Mungkin itu boleh tidak Allah tidak menciptakan dunia? Boleh tidak? Boleh. Karena menciptakan dunia itu perkara yang jaiz, bukan perkara yang wajib. Itu perkara yang jaiz. Perkara yang jaiz. Boleh tidak? Saya makan tidak kenyang. Boleh saja. Allah ciptakan ente makan tidak kenyang. Saya makan banyak tapi tidak kenyang. Boleh saja. Mungkin itu mungkin. Mungkin tidak Allah berikan saya karomah. Mungkin saja. Boleh itu. Mungkin saja Allah angkat dengan orang. Mungkin saja. Mungkin tidak sama surga. Mungkin sama neraka. Mungkin juga. Dan kemungkinan besar. Baik. Jadi perkara yang mungkin. Kemungkinan besar kita semua masuk surga. Amin. Baik. Yang berikutnya sifat iradah. Apa itu sifat iradah? Sifatun qadimah. Sama kayak sifat kudrah, sama-sama qadimah. Qaimah, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Terus apa guna daripada sifat iradah ini? Iradah itu kehendak, keinginan. Yukhassis bihal mungkin, mengkhususkan perkara yang mungkin. Rahul diciptakan oleh Allah kulitnya putih, ya, dari Mamboro, dari Mamboro Allah
Dia Allah ciptakan masuk ke dia ini. Masuk dia ini dari warga negara Indonesia. Suku suku Bugis. Suku Bugis. Yang ciptakan siapa ya? Allah. Kehendaknya siapa? Allah. Itu kehendak. Mana kehendak itu? Allah taksis, Allah khususkan. Itu guna daripada sifat iradah. Sifat iradah. Tapi hanya perkara yang mungkin saja, perkara yang jais saja. Bukan perkara yang wajib atau mustahil. Makanya perkara iradah ini dia itu sangat berhubungan dengan sifat kudroh, ta'alluq, sangat berhubungan dekat dengan sifat kudroh. Karena Allah menciptakan itu, dia pasti berkehendak atas apa yang dia ciptakan, sehingga ta'alluq daripada sifat iradah itu kepada kudroh. Baik. Yukhasus bihal mungkin biba'di ma yujuz alaih, perkara yang mungkin baginya, bahwa subhanahu wa ta'ala lahu an yatasarrafa fil qalb hasba masyiatihi. Allah mau menciptakan dunia ini atas kehendaknya, tidak ada paksaan. Karena ada keyakinan, namanya keyakinan Mu'tazilah. Dia bilang begini, Allah itu harus berbuat yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ada lagi, Allah itu harus berbuat yang baik untuk hamba-hambanya. Untuk perkara kalau Allah berbuat baik, dia itu ikut semau Allah, karena kita hambanya. Cuma Allah di dalam Al-Quran sudah berjanji, orang yang taat akan Allah berikan rahmat, Allah berikan janjinya. Tapi orang yang fasik, orang yang jauh daripada Allah, Allah berikan dia adab, musibah, agar apa? Itu baik juga baginya, agar dia kembali kepada Allah. Karena ada keyakinan seperti itu, Allah itu harus berbuat baik kepada hamba-hambanya. Tapi ini dibantahkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau itu baik, kalau seandainya Allah seperti itu, mestinya anak bayi itu tidak perlu dia menangis. Ketika lahir dia tidak perlu menangis, mestinya ketawa, lahir ketawa. Tapi dia lahir menangis, berarti dibantahkan pendapat mereka itu tidak betul, tidak betul. Baik. Lahu an yatasarrafa fil qalbi hasba masyiati wa iradati wa hikmati. Semua yang Allah ciptakan itu atas kehendak Allah, atas mau Allah, atas keinginan Allah. Faidal hadza tawilan, Allah ciptakan orang ini tinggi, orang ini pendek, orang ini gagah, orang ini jelek. Allah ciptakan orang ini alim, orang ini jahil. Semua atas siapa? Kehendak siapa? Allah. Orang diciptakan di kutub selatan, ini kutub utara, ini di Palu, ini di Jakarta. Itu semua atas kehendak Allah. Qala ta'ala innama qawluna li syai'in idza aradna an naqul lahu kun fayakun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahu khiyar. Tidak ada kita punya pilihan Allah. Saya pengen mataku begini tidak ada. Saya pengen telingaku begini tidak ada.